Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Ayo kita on cam sama-sama, kita mau sembah Tuhan, kita mau dengar firman, supaya kita semua diberkati. Haleluya. Oh, terima kasih, Engkau baik. Ini kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan. Ya Allah, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Iralalaba yaralaba kanama yaralalabasi. Haleluya, haleluya. Oh, ralalaba yaralalaba ralalaba yaralalaba yaralalaba yaralalaba. Hadirat-Mu, ikaraba yaralalaba yaralalaba sana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami ada di pelataran-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Good morning everyone. Kita lanjutkan bacaan firman kita di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Kali ini kita melihat ya perkataan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ya, nama Philadelphia ini cukup sering dan terkenal. Ya. Contoh, ada namanya JKI Philadelphia, GBI Philadelphia, ya, GPDI Philadelphia. Nggak tahu apakah ada GKE Philadelphia? Ada nggak? Nggak ada. Oh, apalagi ya banyak denominasi yang mengambil nama Philadelphia. Kenapa nggak Pergamus atau Sardis gitu ya? Hampir-hampir nggak ada. Ada apa dengan Philadelphia? Ada nama orang namanya Philadelphia? Pernah dengar? Pernah ya? Ono opo yo? Apa yang terjadi? Yuk kita baca yuk. Kepada jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Ayat 7 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wah, ini seperti ada lagunya ya.
Salah. Lagu itu yang mengikut firman ini. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Wow. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wah, keren ini. Iya kan? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Jadi mereka yang berdusta itu akan diserahkan kepada jemaat di Philadelphia. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku Tuhan mengasihi engkau. Wow, ya. Karena engkau menuruti firmanku, engkau ini jemaat Philadelphia, ya, untuk tekun menantikan aku. Tekun, ya. Menuruti firmanku artinya taat sama firman. Lalu tekun menantikan aku, tekun menantikan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera. Wah, ini kata Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Wah, keren. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Nah, ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini kita melihat bahwa jemaat di Philadelphia, ya, hampir-hampir tidak ada ditegur oleh Tuhan. Betul enggak? Karena apa? Karena mereka mau taat, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka mau taat. Bahkan Tuhan berkata bahwa aku membuka pintu bagimu. Wah, ada lagunya kan? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat, amin, merendahkanku. Ya, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Ya, hebat Tuhan itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyokong penuh jemaat di Philadelphia. Apa yang menjadi tolak ukurnya Tuhan? Kenapa Tuhan begitu sayang, begitu membela jemaat di Philadelphia? Ini luar biasa ini. Ayat kuncinya adalah ayat yang ke-10. Yang pertama yang ke-8 dulu, ya. Yang ke-8 ini yang kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu semua pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Lalu yang ayat ke-8b. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang kuat secara ini dan itu, termasuk mungkin secara ya materi, secara backingan, ya, secara
finansial, secara ini dan itu, bahkan mungkin secara roh mereka tidak terlalu kuat yang bagaimana. Namun Tuhan suka dengan yang satu ini. Ayat yang ke-8b. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, karena begini Bapak Ibu Saudara, godaan untuk menyangkal nama Yesus itu terbuka lebar bagi semua jemaat. Ya, termasuk ketujuh jemaat ini. Di dalam ketujuh jemaat ini, termasuk di dalamnya jemaat di Philadelphia, akan sangat menggoda sekali tentang apa yang mereka dapatkan ketika mereka menolak nama Yesus. Yang pertama adalah tentang fasilitas dan kelancaran perdagangan. Ya. Jadi dibuat sulit. Orang Kristen pada waktu itu dibuat sulit. Ya, tetapi jemaat Philadelphia tidak mau kompromi. Jemaat Philadelphia hanya mau menuruti firman Tuhan. Yang lainnya ya, oh, enggak apa-apalah penyembahan berhala. Ya, ini juga bukan penyembahan berhala gimana kok. Ya, ini cuman formalitas. Ada tipu daya di situ. Tapi jemaat di Philadelphia, kami tidak mau mengikuti seperti ini. Kami tidak mau di tokoh kami ada barang-barang seperti ini. Kami tidak mau lagi ya, walaupun ini acara kamu dan dulunya kami seperti ini, tapi kami tidak mau lagi seperti itu. Wah, ya, itu membuat yang lain gusar. Namun di sini kita melihat bagaimana jemaat di Philadelphia tidak mau kompromi. Dan jemaat Philadelphia tahu bahwa Tuhan, kami ini lemah. Kalau kami bisa menolak ini semua, kami tidak tahu ke depannya seperti apa nasib kami. Ngerti Bapak Ibu Saudara, ngerti di sini? Sedangkan yang lain yang menerima ajakan untuk menyembah berhala, mereka masih mau, kadang-kadang masih menyangkal Tuhan. Walaupun mereka pelayanan jalan terus. Ya, tapi masang togel. Gitulah kira-kira ya. Jalan, judi jalan, ya kan? Ya, pesta pora jalan, lalu makan persembahan berhala jalan, apalagi naruh-naruh patung di tokonya jalan. Namun jemaat di Philadelphia tidak mau, sama sekali tidak mau. Jemaat di Philadelphia tekun mentaati firman. Mereka tekun menantikan Tuhan. Ayat yang 10 kita lihat. Kenapa Tuhan begitu sayang kepada jemaat ini? Karena jemaat ini menuruti firman Tuhan. Saya mau katakan, ini adalah kekuatan utama jemaat di Philadelphia. Karena mereka tahu ya, dosa adalah ketidaktaatan. Saya ulangi lagi, dosa adalah ketidaktaatan. Namun ketika mereka taat melakukan firman, maka itu adalah kasih karunia. Bukan berarti mereka hebat, no, tetapi itu adalah kasih karunia. Ini merupakan perubahan akal budi, perubahan cara pandang yang sesuai dengan pembaharuan akal budi yang diterima dan dialami oleh jemaat di Philadelphia. Dan hal ini yang sangat disenangi oleh Allah. Saya sangat senang tadi malam ketika kita doa malam, doa base camp. Ya, saya videoin, sempat videoin. Kenapa? Yang pertama, ini adalah momen. Saya videoin ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat status.
Yang kedua, kenapa saya videoin? Ya memang karena memang nggak ada yang videoin lagi selain saya. Ya, makanya saya videoin. Yang lainnya pada fokus menyembah. Ya udahlah, saya videoin aja lah dulu. Ya, saya mau mengabadikan momen itu. Karena saya sangat senang jemaat mau berdoa. Saya berdoa biar kita ini seperti jemaat di Philadelphia. Tidak kompromi akan dosa. Tidak kompromi ya akan persekutuan nenek moyang. Tidak kompromi ya. Sama sekali tidak mau menyentuh hal-hal musyrik seperti itu. Tidak mau menyentuh hal-hal yang najis. Tentang apa? Perbuatan dosa. Ya, tentang ini dan itu dalam aturan adat istiadat, ya kan? Tetap berpegang teguh pada firman. Tidak hidup menurut dongeng nenek-nenek tua. Ya, di rumah ngeliat orang makan ayam goreng sedangkan kita mau pergi, wanginya ayam goreng ini, ya. Lalu kita jamah-jamah, juput-juput gitu, ya kan, biar ndak kampunan. Itu kan dongeng nenek tua, ya, yang nggak ada gunanya sedikit pun. Ya, dulu saya juga gitu, Bapak Saudara. Kamu ini sini, jamah dulu, jangan kemana-mana dulu, biar ndak kempunan kamu. Biar ndak kampunan, biar nggak sial kamu. Ya, kita jamah aja lah. Ya, saya kesel Bapak Ibu Saudara. Ngapa disuruh jamah, nggak disuruh makan? Jahat. Ya, disuruh jamah doang. Ya, nggak disuruh makan. Pelit memang dia itu. Ya, disuruh jamah, apa-apa jamah, ya kan? Iya, makanya apa-apa jamah. Nggak tahu dia nih, tangan kita nih banyak bakteri, banyak virus. Iya, dulu kita hidup gitu, ya, waktu kecil. Lalu apalagi? Ada hujan panas, cepat ambil rumput. Dia lalu dia nokkan ke telinga. Entah diginiin ya, biar ndak demam. Entah apa hubungannya. Woi, lewat kuburan nih, kuburan kakek-kakek. Ya, kuburan ini kuburan tua. Ayo bilang, permisi, anak babi mau lewat. Ya, aduh, ya. Dulu kita ditipu sama setan. Ya kan? Sekarang gimana kalau ada yang begitu? Masih ada yang jamah-jamah? Ayo bertobat. Kalau ada, tapi saya berdoa biar tidak ada lagi. Ya. Aduh, ndak boleh nyapu lewat jam 6. Nanti kuntilanak datang. Ngayun-ngayun itu. Anak di atasnya kasih gunting, kasih apa, ya kan? Ya, saya pikir ini anak mau diapain sih, berharapkah dia udah besar hebat DIY, do it yourself, atau apa? Ternyata biar hantu ndak ganggu. Aduh ya, aneh-aneh aja. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Philadelphia tidak mau hidup menurut nenek moyang, aturan nenek moyang. Nggak mau. Jemaat di Philadelphia tidak mau tergoda, ya. Untuk apa? Untuk jatuh di dalam dosa. Dan ternyata di dalam jemaat Philadelphia ini, ya, sungguh baik untuk jalur perdagangan. Ya, dan di sini ada banyak orang-orang yang datang untuk berdagang. Tetapi lagi-lagi saya mau kasih tahu,
bahwa jemaat di Philadelphia ini tidak mau bergantung kepada pemahaman manusia. Itu yang Tuhan suka. Ya. Bahkan Tuhan berjanji Ia akan menjadikan jemaat ini sebagai soko guru, keteladanan. Ya, dan supaya orang-orang lain melihat bahwa jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita sukai dari ayat ini, dari pembacaan ini pasti adalah ayat yang ke-7. Bila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan, Engkau mendengar doaku. Engkau pasti membuka pintu, ya, yang selama ini tertutup. Amin. Dan Tuhan, tutuplah pintu yang selama ini terbuka, supaya kami tidak lari daripada hadirat-Mu. Pasti gitu doa kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun untuk mencapai hal itu, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Mari kita senantiasa tekun menantikan Tuhan. Ayat yang ke-10. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan ini, kata pencobaan ini bukan hanya Tuhan yang mengizinkan pencobaan atau sesuatu terjadi, tetapi hari pencobaan ini juga merupakan hari di mana setan-setan atau para iblis, ya, melayangkan kekejamannya, ya, melayangkan kemarahannya atas orang-orang saleh. Siapa bilang orang saleh itu, ya, tidak dilirik sama iblis? Iblis sangat marah sekali jika ada orang saleh, ya. Dan iblis ingin setiap orang saleh menderita kelaparan, dahaga, dan tidak dilindungi unsur-unsur alam ini. Ya, iblis ingin sekali orang-orang saleh itu menderita dan mereka menangis terseduh-sedan. Ya, iblis ingin orang-orang saleh, orang-orang yang taat ini mengalami bencana perang, kelaparan, dan bahkan sampai kepada kematian, aniaya, siksaan, ya, dan mati sia-sia. Itulah keinginan roh jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, makanya saya mau bilang sekali lagi, kita ini tidak percuma kita berdoa api, ya, doa api setiap jam 1 malam. Supaya apa? Supaya ketika suatu saat hari pencobaan itu datang, kita semuanya semakin kuat di hadapan Tuhan dan kita dilindungi. Oleh sebab itu kita belajar dari jemaat Philadelphia ini. Dia tahu kita ini lemah. Dia tahu kita ini gak seberapa. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman, kita mau menuruti firman Tuhan, kita mau percaya betul kepada Dia dan setia menantikan Tuhan. Kan kalau kita bahasa roh, kita juga menantikan Tuhan. Ya, Tuhan, datanglah, hadirlah, jamah kami. Amin. Tidak sedikit dari antara kita yang ketika kita doa api, yang ketika kita tengah malam berbahasa roh, kita menantikan Tuhan. Walaupun juga tidak sedikit juga yang ngantuk. Yaitu proses.
Ya, itu proses. Ayo belajar bayar harga. Amin. Ya kan? Matanya begini, ya kan? Apalagi begini, matanya begini, Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak tahu, ya, hatinya entah kemana. Ya, iya nggak? Betul nggak? Tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar menantikan Tuhan. Sungguh indah kalau kita menantikan Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, apa yang pernah saya lihat, ya, saya melihat itu. Ada malaikat Tuhan. Walaupun rupanya tidak terlalu jelas, tapi saya tahu itu malaikat Tuhan. Mengapa? Ya, kemuliaan Allah begitu memikat. Kalau setan atau iblis yang jatuh dari sorga, pengikut-pengikutnya Lucifer itu, ya, mereka nggak punya kemuliaan yang signifikan. Kemuliaan mereka itu semu, pucat. Ya, itu dia yang membedakannya antara betul-betul malaikat Tuhan atau malaikat iblis. Malaikat Tuhan itu kemuliaannya luar biasa, memikat. Ya, sungguh memikat. Ya, makanya kadang bisa melihat dengan kebanyakan ya kan, merasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo belajar taat. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati seperti ini, sampai Tuhan berkata, ya, aku membuka pintu bagimu dan aku menutup pintu bagimu. Kalau Tuhan membuka pintu, kita harus bersyukur. Tetapi kalau Tuhan menutup pintu pun kita bersyukur. Karena Tuhan tahu, enggak semua pintu yang kamu kira itu merupakan pintu berkat buat kamu. Bisa jadi dia berkamuflase. Ternyata dia adalah pintu kutuk buatmu dan aku menutupnya bagimu. Jangan protes. Jangan protes. Contoh, ya, dalam jemaat nih, Anda dengan yang lain, ya, ternyata orang lain bilang begini, saya akan memberkati kamu, ya, kamu tenang saja, saya akan berkati kamu, saya minta nomor rekening kamu. Ya, dikasih nomor rekening, ya kan, udah senang nih, ya, ditunggu 3 hari, kok ndak ada ya, 5 hari, kok ndak ada ya, masih aja kosong, seminggu, ya, sebulan ndak ada ya, bahkan kita lihat kok batang hidungnya nggak ada kelihatan ya, kemana, katanya janji mau memberkati, lalu kita kecewa, ya, kecewa kita, ndak mau lagi ke gereja. Ditanya-tanya, oh ternyata, ya, dia kecewa sama pengerja atau jemaat lain gara-gara berjanji mau transfer tapi nggak transfer, misalnya. Ya, kita kan nggak tahu kenapa dia nggak transfer, iya kan? Iya, ternyata usut punya usut, kita baru tahu tahun depan, ya, ternyata orang itu sudah dipenjara. Uang yang dia ada ternyata hasil korupsi. Nah, kalau kita sempat ditransfer begitu, ya kan, oh ternyata, ya, nanti disidak lagi, nanti direpot lagi gitu loh. Tuhan itu tidak mau kita jatuh. Tuhan itu sayang sama kita, ya, atau itu uang hasil curian, ya kan, kita nggak tahu. Jadi jangan kecewa sama orang kalau orang tidak tepat janji. Nanti saya akan kasih kamu, ya, barang ini, ya, kamu tenang saja, saya akan kasih kamu, ya, entah kulkas kah, entah TV kah, entah apa, kayak motor kah, mobil kah. Ternyata enggak dia ngasih. Ada sih di gereja, tapi dia enggak pernah nyinggung-nyinggung.
Jangan singgung dia. Nggak boleh. Kita berserah sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia, ya. Mungkin dia lupa, atau misalnya ya memang dia tidak memberi karena ternyata dia hanya bisa ngomong kayak gitu mungkin hanya untuk menghibur kita. Atau misalnya dia itu belum sepakat dengan istri atau suaminya, bisa jadi. Kita tidak perlu kecewa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan menutup pintu pasti ada maksud lain. Supaya berkat yang kita peroleh kelak lebih besar. Mungkin Tuhan menutup pintu supaya menguji hati kita. Sabar enggak kita nih? Amin. Iya dong. Ya, jangan sampai gara-gara hal materi begitu kita membenci orang. Kita nggak teguran. Aduh jangan deh. Belajar dari jemaat Philadelphia ini. Kalau Tuhan menutup. Artinya begini. Jangan berpikir bahwa mereka ini diberkati terus. Enggak. Mereka mengalami pencobaan Bapak Ibu Saudara. Mereka harus sabar kepada yang lain. Ya, tetapi mereka tidak kecewa. Tuhan bilang, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Iya kan? Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan di jemaat Philadelphia pun banyak juga menutup pintu. Yang dikira jemaat itu berkat, ternyata bukan. Ya, it's okay, enggak apa-apa. Jadikan itu untuk kesempatan untuk menguji hati kita. Kita ini sudah memunculkan karakter Kristus atau belum? Mengerti di sini? Yang mengerti boleh lambaikan tangan. Ya. Ya. Pak Robi Bukartini pernah cerita sama saya. Pastor, kalau kami mau kecewa sama orang, itu gampang sekali. Tapi kami tidak mau. Nggak ada gunanya. Nah, betul itu. Ya, betul itu. Adalah yang berjanji begini, berjanji begitu, apalagi soal bisnis mereka, ya. Ada kan? Ya, isinya begini. Ngerti ya? Kalau mau kecewa sama orang mudah. Tapi mereka memilih untuk tidak kecewa. Itu yang saya dapat kesaksian dari mereka. Ya bagus Pak, bagus Bu, luar biasa itu. Ya, dengan begitu ya tidak sedikit mereka itu merugi Bapak Ibu Saudara. Ya, bukannya nyaman bisnis mereka itu, resikonya begini ya. Tetapi ya udah gak ada gunanya lagi kita kecewa sama manusia. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan beberapa orang yang saya kenal. Ya, ya saya tidak bisa terlalu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya mau bilang begini, walaupun dalam pelayanan mereka hamba Tuhan, saya tidak kecewa dengan mereka. Kok mereka dulu tidak membela-bela saya ya? Nah gitu ya. Tidak, saya tidak kecewa dengan mereka. Bahkan ternyata dari mereka saya mendapat konfirmasi. Oh ternyata ceritanya begitu. Ya kemarin kita bersalaman ya, dan dia bilang begini. Saya bukan membanggakan diri, tapi dia bilang begini. Saya salut dengan Anda. Anda tidak berkoar-koar, tetapi orang lain yang dulunya berkoar-koar melihat perbuatan Anda, apa yang Anda sekarang capai. Nah, mereka lihat sendiri. Itulah jawaban untuk mereka. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Kita nggak perlu yang kaku. Biarkan saja. Kita harus bersyukur mereka pelayanan, kerajaan Allah dikembangkan. Betul nggak? Dan kita pun juga melayani Tuhan. Biarkan saja. Suatu saat pekerjaan kita diuji. Yang penting saya minta kepada Bapak Ibu Saudara, ya, nggak usah fokus kepada orang-orang yang mungkin tidak senang. Tetapi kita harus terus dekat dengan Tuhan supaya kita menyenangkan Tuhan. Kita nggak perlu membenci.
Kita nggak perlu mendendam. Seperti jemaat di Philadelphia, Tuhan menutup pintu supaya mereka dijaga oleh Tuhan. Dijaga dari hari buruk. Kalau Tuhan membuka pintu, nggak selalu mereka dapat materi, berkat materi gitu. Nah, membuka pintu itu juga bisa berarti Tuhan membuka kesempatan untuk mereka melayani orang-orang yang memerlukan pelayanan. Supaya mereka mendapat upah yang lebih banyak daripada Tuhan. Jadi jangan pikir Tuhan buka pintu lalu kita terima duit, kita terima barang, kita terima ini. Tidak. Tuhan membuka pintu itu juga berbicara kesempatan untuk kita melayani sesama. Amin. Kalau hari ini ada clash suami dan istri dan Tuhan membuka pintu untuk kita menyapa, menyapalah. Jangan kita mau nyapa, nggak jadi gengsi ndak usah begitu ya, ndak usah begitu. Jadilah pribadi yang dalam tanda kutip nggak tahan kalau kita ndak negur sesama kita. Ya itu penting supaya apa? Roh Kudus mudah dicurahkan. Suatu saat mungkin ya kita ada salah, itu kita mudah dengar suara Roh Kudus supaya kita tidak lebih dalam. Tapi kalau kita gengsi terus, marahan terus sama suami, marahan terus sama istri, atau sama anak, nggak pernah minta maaf, padahal kita salah sebagai orang tua. Jadi orang tua kita banyak salah juga loh mendidik, ya. Banyak orang tua itu sombong, menganggap dirinya paling benar mendidik anak. Ayo, nggak boleh begitu. Kita kadang-kadang harus bilang, ya papa minta maaf, mama minta maaf. Ya, harus begitu. Saya juga sama anak saya, kalau ada melakukan kesalahan, minta maaf ya, Dedi minta maaf ya. Tadi maksud Dedi begini-begini. Maksud kakak gimana sih? Maksud Dedek gimana sih? Oh begini, ya oke. Minta maaf lah, peluk dia, cium dia. Tuhan membuka pintu. Amin. Mari kita jadi pribadi yang selalu mau berubah, tetaplah bersemangat, berharap kepada Allah kita. Ya, amin. Yuk kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Bapa, berkati firman Tuhan ini. Kami belajar di jemaat Philadelphia. Kami mau mengerti ketika Tuhan membuka pintu, kami akan jalan. Kami akan taat kepada firman. Ketika Tuhan menutup pintu, kami akan berdiam sampai Tuhan berkata ada pintu yang lain, baru kami akan jalan. Bapa, kami percaya Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Terima kasih buat setiap hari di mana Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk jemaat Philadelphia yang menjadi soko guru di antara kami, supaya kami melihat bahwa perkenanan Tuhan selalu ada ketika kami menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan berdoa syafaat. Tuhan menolong kami dalam nama Yesus. Saya minta untuk Bapak Robi bisa berdoa syafaat. Silakan. Haleluya. Mari jemaat sekalian, saudara-saudari, kita naikkan doa syafaat kita. Sandaya lamba yang lebih kita ke yang rebe kita ke yang
Bapa, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang bisa mengajar kami yang terbaik Tuhan. Supaya kami selalu setia, sama seperti jemaat di Philadelphia Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar kami selalu taat dan Engkau, taat akan ketetapan-ketetapan-Mu yang Kau berikan lewat firman-Mu. Bapa, hari ini kami akan menaikkan dospat kami buat bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat bungkus bangsa kami, Tuhan, berkat lindungi, pulihkan, Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami selalu taat dengan Engkau, Tuhan. Dan mereka selalu mengenal akan ketetapan-Mu, Tuhan. Dan tidak selalu menginginkan kekuasaan mereka, kedagingan mereka saja, Tuhan. Menginginkan kepentingan bangsa mereka sendiri, sehingga terjadi perpecahan, peperangan, dan lain-lain penyiksaan dan sebagainya terhadap masyarakat bangsa ini, Tuhan. Secara khusus buat bangsa Indonesia, Tuhan, Engkau jaga, tutup bungkus, Engkau pulihkan juga, Tuhan, bangsa Indonesia kami, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, sehingga Tuhan, bangsa kami penuh dengan damai sejahtera, Tuhan, dan seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Biarlah pemimpin kami, presiden kami, aparatur-aparatur Tuhan, pemimpin dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan, takut akan Engkau, Tuhan, dan selalu berpihak kepada masyarakat, Tuhan. Sehingga kami, bangsa Indonesia, Tuhan, dalam keadaan damai sejahtera, Tuhan, dan selalu takut akan Engkau. Itu juga secara khusus buat kota kami Palangkaraya, Tuhan, di mana tempat kami berada, Tuhan. Tuhan, jaga lawat tutup bungkus juga, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan. Kau jaga tutup bungkus setiap saat, Tuhan. Biarlah kami dalam keadaan damai sejahtera dan tidak ada kekurangan apapun, Tuhan. Kau berkati sawah ladangnya, Tuhan, perekonomiannya. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami sebagai masyarakat kota Palangkaraya ini, Tuhan, hidup takut akan Engkau dan damai sejahtera, Tuhan. Begitu juga, Tuhan, buat gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, Tuhan. Engkau jagalah tutup bungkus, Tuhan. Engkau berkat lindungi, Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, Tuhan, menuai jiwa-jiwa, Tuhan. Sehingga mereka tahu akan kuasa-Mu. Mereka tahu akan keberadaan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga mereka selalu takut akan Engkau dan taat kepada firman-Mu. Begitu juga gereja kami di Palangkaraya ini, Tuhan. Engkau berkat, lindungi, Tuhan. Biarlah gereja-gereja kami menuai jiwa-jiwa, Tuhan. Dan takut akan Engkau dan bertumbuh dengan baik, Tuhan. Dan seturut dengan firman-Mu. Biarlah Engkau lawat jemaat kami, Tuhan. Engkau jaga, Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berkati, Engkau sembuhkan jemaat kami, Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur, Tuhan. Dalam komunitas kami ini, Tuhan, dalam morning prayer ada berbagai jemaat, Tuhan, dari berbagai macam pulau, lintas pulau, Tuhan, sehingga kami bisa bersatu lewat media ini, Tuhan, dan kami bisa bertumbuh, kami bisa mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Nya ini, Tuhan. Kami bersyukur sekali, Tuhan, sehingga ini membuat kami selalu dekat dengan Engkau dan selalu taat kepada Engkau. Secara khusus juga buat jemaat LCC, Tuhan, kami mengucap syukur juga, Tuhan. Engkau jaga, Tuhan. Engkau lihat sinode kami yang di pusat, Tuhan. Engkau berkat juga hingga lewat LCC ini, Tuhan. Sinode ini nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami, segenap keluarga, Tuhan, yang tidak bisa kami sebut persatu persatu, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami, sembuhkan, Tuhan, kuatkan, pulihkan kami, Tuhan. Apapun aktivitas kami hari ini, Engkau berkat lindungi, Tuhan. Kami selalu bersandar pada Engkau, Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu saja. Dan kami selalu taat dengan Engkau dan hormat terus kepada-Mu saja, Tuhan. Begitu juga, Tuhan, buat hamba-Nya, pastor, dan keluarga, Tuhan, berkat lindungi, Tuhan. Banyak rencana yang berprogram yang mereka buat, Tuhan. Dan juga rencananya, Tuhan, gembala kami ini dengan jemaat lain, Tuhan, akan ke Tehang. Jagalah waktu itu bungkus juga, Tuhan. Tuhan ikuti, Tuhan duduk terbaik dalam perjalanan mereka. Sehingga apapun yang mereka buat di sana, Tuhan, jadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Itu juga, Tuhan, hari ini juga kami akan berkunjung mungkin ke tempat keluarga, Tuhan, yang ada di Bukit Rawi. Tuhan, jaga juga kami, Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di sana, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, Tuhan. Sehingga Engkau nyata dan Engkau selalu dipercaya oleh orang banyak, Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Terima kasih, Yesus. Kami juga menyerahkan aktivitas kami hari ini, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan sertai kehidupan kami.
Sehingga apa yang kami lakukan hari ini semuanya untuk pujian dan kemuliaan bagi hormat bagi namamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami segenapnya senteronya semua ke dalam tangan pengasihanmu. Kami tidak bisa menyebut satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu apa yang kami inginkan dan kami tahu Tuhan berkuasa atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dan kami tutup dengan doa yang sudah Engkau ajarkan buat kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak ya. Nama Pastor. Iya. Dan hari ini ya pengumuman tidak ada kegiatan gereja, namun nanti sore rencana kami akan mengunjungi jemaat di Bukit Rawi. Wah. Ya, seperti para rasul Paulus dan Barnabas mengunjungi jemaat di Filipi di mana. Ya, nanti kami akan ke sana, doakan supaya kami rindu di Bukit Rawi ada banyak orang yang bisa kita doakan. Ya, saya berdoa biar Tuhan memakai Pak Yes juga Bu Ruth ya keluarga di sana agar bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Nanti mungkin kita akan bertemu dengan saya tidak tahu apakah Ibu Rosi juga di sana. Ya, di sana juga ya. Oh enggak ya di Palangkaya. Oke. Ya, mungkin nanti kita ketemu dengan Ibu Putir, Pak Agus. Ya, saya tidak tahu siapa lagi di sana. Semoga di sana bisa bertemu beberapa jiwa dan kita berdoa bagi mereka dan mereka mengalami Tuhan. Ya, oke itu saja rencana nanti Pak Yes. Kami akan kunjungan jam 4 apa jam 5 sore ya. Nggak usah repot-repot ya Pak. Ya, nggak usah repot-repot ya. Yang penting kita ke sana, kita sama-sama melihat dan hidup di dalam komunitas. Oke, itu saja. Tetap puasa hari ini. Ya, nanti jam 11.30 kita ada doa sama-sama ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ikut, mari gabung sama-sama di Zoom. Oke, sampai nanti siang. Tuhan berkati semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan, libatkan Roh Kudus. Shalom, selamat pagi semuanya. God bless you. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Edi. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Rawiwi, Boleh ikut nanti, Pastor. Rawiwi. Boleh Mbak ikut nanti. Kalau mau ya kita jemput. Bapak minta tapi Konfirmasi aja nanti ya. ya. Bapak keluarga lali lah, Bapak keluarga lali. Oke. Bapak keluarga. Nah, Ya. Andreas Pak Andreas. Pak Rawi, Pak Ustaz. Delina, Ya. kampung. Oi, Andreas. Imbit Doni karena Andreas. Ya, siap. Andreas itu cakep loh ya, kayak orangnya cakep ya kan. Aduh. Ya. Apalagi kalau Pak Andreas ini pakai kacamata. Wah, Wih, keren. kayak aktor Kita zaman beli dulu tuh kacamata. siapa tuh namanya mirip. Aduh, Pak. Waduh. Berarti aktor anak buahnya Borawani itu. Waduh, Bapak Cakep tuh kacamata dia ibadah. Tenang, Riko, Pak. Oh iya, ini ada Buramani ini. Haleluya. Halo, Shalom Ya. Buramani. Oke, semuanya. Bu Putir, mana Bu Putir? Ya. Oke, semuanya anak-anak muda nih ya. Lukas, Hana, Timo, Serapim, Nathan, Tuhan berkati ya. Bu Ramani, Bu Putir, Pak Agus, Tuhan berkati semuanya. Nehemia Gio ya. Ingat ya, jangan sarapan ya, Jeremy. Kita puasa. Ya, ya, Yuel Nathan masih di Bogor ya, libur ya, Yuel masih sekolah. Ya, masih nih Pak. Mana Nathan? Nathan? Salam Pastor, salam Ya. semuanya.
Shalom, Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melatih Selamat Nathan. sekolah. Nathan bagaimana? Masih setia puasa? Eh, belum pastor, karena kemarin kan lagi kurang fit ya, jadi disuruh makan dulu. Ya, oke. Cepat sembuh. Ya, Ya. makasih Cepat pastor. sembuh, Nathan. Ya, makasih Mbak Eva. Nathan. Oke, semuanya. Bu Ramani, mana Bu Ramani nih? Kayaknya Bu Ramani Ramani. lagi sibuk. Besok ikut ya Bu Ramani. Mau Sehat, dia? Bu Ramani. Ya, tadi Ibu Ramani tadi. mau ikut tuh Mungkin langsung dari besok. oh ya, langsung dari sana pastor ya. Nggak lihat, nggak pakai kacamata. Bermain langsung dari sana Bu Ramani. Berapa jam Bu Ramani? Aduh, baik. Iya. Enggak pakai kacamata. Aduh, itu artinya Bu, Tuhan lagi menutup pintu. Iya. Berharap ya besok Bu Ramani bisa ikut ya. Ya, datang besok. Besok berarti Ibu dari Miri, Miri langsung Jadi ke langsung Tehang. langsung ke Tehang. Kan ada jalurnya berapa jam yang Bu? motong itulah. Ya, ada lewat Tewah, Pak. Lewat Tewah itu ya. Lewat Oke, Tewah. oke. Berapa Kalau jam Bu Ramani? Ibu sama siapa besok kalau boleh tahu? Sama bawa sopir aku, nggak berani nyopirnya, Pak. Baik, ya. Berarti Ibu berdua aja sama supirnya. Bertiga. Sepupunya Pemunik ikut dia dari Kurun, dia ikut. Soal dia mau ikut ke Palangka. Oh, iya ya, baik, baik, baik. Ya, siap, siap, siap. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Bu Romani, Oi, mana anak buahnya yang suka kacamata dulu ibadah itu? yang mana? Ada kacamata dulu itu yang papahnya siapa itu? Yang pernah di jemaat kita di sini. Cewek ke cowok? Cowok. Oh, yang kacamata riben tuh. Iya. Puji Tuhan dia ikut kita terus kebaktian. Oh, Enggak anu dia tuh, memang baru dibaptis kemarin. Memang kami doakan itu mama bapaknya anu tuh yang ngasuh JJ. Kami doain terus setiap bapak ibu keluarga anak-anak ikut aku tuh didoain kalau nggak kenal Tuhan biar dia mengenal Tuhan dan dibaptis. Puji Tuhan dia dibaptis, tetapi di sana dia nggak amin. ada ini, Haleluya. nggak ada yang terus-terusan. Mamanya tuh stroke, istrinya tuh. Oh. Tapi dalam proses juga dia tuh mau pelepasan kemarin tuh, tapi dia nggak ngerti puasa. Puji Tuhan kalau dia mau dibaptis kan. Mau, tapi nggak ada dilayani soalnya tempatnya pelosok dia. Nggak dilayani kayak kita ini kan ada Zoom, ada apa. Jadi kita nggak lepas gitu. Ya kan olehnya kalau ada pendeta atau pastor ke sana baru di backup. Kalau nggak ke sana ya kembali lagi kehidupan lama lagi mereka. Iya, iya, Bu. Itu memang tantangan buat gereja-gereja bagaimana gereja-gereja Tuhan bisa spare waktu atau kirim utusan untuk ke pedalaman. Iya. Ya, itu kita berdoa supaya misi gereja kita seperti itu bisa kita lakukan sehingga tidak ada alasan nggak ada sinyal. Ya. Kalau nggak ada Iya, sinyal iya. kita kirim orang. Ya. Iya. Ya. Ya, lalu kita kirim rekaman-rekaman video supaya setiap hari mereka putar lagi. Begitu. Minimal kalau di pedalaman itu nggak ada sinyal, minimal pasti ada genset, ada listrik. Udah pasti itu. Ada. Jadi HP itu tetap ada di kampung walaupun nggak ada sinyal. Tetap aja ada HP. Jadi kalau kita bagikan file, mereka bisa putar, dikuatkan lagi, diterangkan firman Tuhan ini diterangkan, begitu ya. Ya, kita berdoalah, Bapak Saudara. Ini katanya Yeremia siap untuk diutus kemanapun. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Mana Jeremia? Kamu jangan ketawa-ketawa, Nehemia. Kamu juga nemankan Yeremia nih. Berdua utusan. Iya, oke. Pastor Jeremia dengan Pastor Nehemia. Mantap.
Ya, Pastor haleluya. Amin. Pastor JJ dan Pastor Nehem. Hem. Oke, ya itu aja Bapak Ibu Saudara. Mari kita berpisah ya, mau ngantar anak Tuhan sekolah. Yesus Bye-bye. memberkati God bless you. aktivitas kita. Terima kasih, Pastor.